dari apa sebab yang lain enggak ada yang namanya rumah tangga laki satu perempuan dua. Sakit hati memungkin ada, tapi gimana atuh, karena memang kakang suka ke waras Sumada juga cinta ke waras Srikandi. Nggak sanggup hidup di alam dunia apabila kakak mesti berpisah dengan salah satu istri kakak, waras Sumada Srikandi. Begini kakak, ya buat diri saya sudah rasa bahagia, udah rasa senang. Dari apa sebab waras Srikandi teh bukan dianggap istri kakak, tapi dianggap saudara saya. Kalau kakak nggak ada, saya ada teman ngobrol, ada teman bercanda. Jangan terlalu kakak pikirin. Saya cukup bahagia hidup rumah tangga dengan kakang Arjuna. Bagaimana dengan waras Srikandi? Ya sama, saya juga sama. Buat apa? Emang udah takdir dari sononya kali saya kudu hidup di madu. Kudu hidup di madu, pada namanya jodoh, umur milik rezeki, aturan yang maha kuasa. 1000 kali kita kagak mau aturan padanya maha kuasa, tak percuma. Ya syukur atui sampai nyekolo marju juga berkawan maha berasa. Lagi pada kongkong, bagaimana ngambilnya, mana ada lakinya. Aduh, pantasnya punya bini dua enak. Kita tidur di tengah, yang muda di kanan, yang tua di kiri, berbalik ke kanan, ada yang kena, berbalik ke kiri kena. Kita mulai ke sono dapat, mulai ke sini. Mana bininya cakep-cakep, mana AP2, ilmunya yang bagus. Lah kalau inget si Saman mah punya bini atuh dia bosan diomelin. Ini mah bini dua kuat aku. Apa kayak gitu aja dia. Panjang namanya lelaki, ada yang lelaki diomelin bini nangis. Ada. Besok kan ada nangis. Besok kan ada lelaki yang takut sama bini ada, cuman bukan orang sini. Orang mana-mana ada yang takut sama bini. Ngempet mundur. Kang, apa itu? Kakak mundur kan? Saya punya ajian sesirap Pak. Biar dia lagi ngobrol, kalau kena sesirap saya mah kuat pulas di tempat duduk. Tuh. Bener ih, kakak mundur. Giliran saya ini Kang. Berkawan kalau kusuma meramalkan ajian sesirap ceceng belek kudel pengantolan yang belum naik kuda ngantel. Kadang-kadang kalau udah kena sesirap kaki sebelah di kasur, yang sebelah lagi di bawah udah langsung pulas jadi tidur teh. Miri. Ya, tangan di lemari. Jauh. Kejauh apa tuh tangan di lemari? Hoppa, hoppa, hoppa. Mudah-mudahan masih maju. Mudah-mudahan masih diijabah. Dulu mah zaman lancong asal tua nggak mau tidur. Pada masuk Terus pada masuk. Pada pulas enak kita jadinya uplok. Karena kena sesirap dari Begawan Kolokusuma, akhirnya yang kena utama waras Srikandi. Aduh, ampun kakang, ada apa ini? Saya ngantuk Kang, ngantuk mau tidur. Apin saya nggak bisa nemenin kakang Arjuna, nggak jadi soali namanya ngantuk.
ngantuk mau boro-boro sifatnya kita lagi ngobrol apa yang lagi usaha juga nyaron kuat pules. Padahal itu teh lagi nyari duit dilawan dari tidur. Giliran aja bayarannya dikurangin ngotot. Ya saya mau pulas kan. Ya udah masuk nih. Saya tidur ya nggak jadi soal tidur jadi soal tungguan. Masuknya Sri Kandi nyatanya Srumadra langsung kena ya ngantuk apa kayak gini ya bukannya alasan ini memang ngantuk ya tidur atau ngantuk silahkan enggak padahal mau udah ngopi cuma nggak ada kuenya ya apalagi ada kuenya memulung tambah pules biarin kopi mulu juga anggap aja ikan grame makanin air mulu gede gini ya kemata kan ya namanya juga Agustusan gak bikin kue nanti saya beli martabak kakak Sumadra pules langsung Arjuna juga keterajang pada ngantuk bukan cuma istri saya juga rasa ngantuk maaf ini maman jangan ngintip aku mau tidur sebab yang namanya sama mau boro-boro apa ronda juga bukan ngamanin maling dia mau bajakan ngintip iya mau kalau ada pakai lagi rapet ya ini kasih apa kuat lupa nutupi saking ngantuknya mor tidur coba itu yang perempuan Sri Kandi lagi jelantah mana kainnya kesingkat mana apa bersih kuning cuma itu mana mulus apa dia bangga kayak bininya Aceh tai yang jangan suka was memang ronda gaji segala anjing orang dibantu. Aduh, udah jauh, lewatin PU. Ayo kak, masuk.
saking kena sesirap dicelentangin dicelentang ditengkur biji tengkur. Cuman begini, namanya kita jahat mah jalannya jangan bareng. Jalannya kudu misah. Sebab apa? Kalau emang jalannya bareng aturan ketangkap satu jadi dua-duanya. Oh jadi kita bisa. Iya. Kita ketemu di mana aja nanti lah. Yang penting urusan kita rapi. Man, Ya, itu kayaknya raja aku Prabu Karas Kencana. ya bisa begitu emang. Waduh. Kanjeng Gusti. Si Barsat pantas nggak balik di sini lagi ngebawa-bawa perempuan. Jangan berisik dulu Kanjeng Gusti. Saya ngebawa ini waras Sumadra bukan buat saya tapi buat Kanjeng Gusti. Itu bisa ngebalik diri sampean dari apa sebab saya ditahan di negara Amarta. Kesukaan Kanjeng Gusti ini waras Sumadra saya bawa. Terima kasih hati Maha Berasa. Berarti diri sampean benar-benar ngerti kesukaan diri aku. Waras Sumadra yang aku suka, waras Sumadra yang aku cinta, dibawain pada diri sampean. Berarti kesukaanku terlaksana. Cuman saya mau tahu Kanjeng Gusti datang ini ke negara Amarta mau ngapain? Aku disuruh membawa kursi dampar kencana. Jadi Kanjeng Gusti, waktu dulu kita nyerang negara Amarta ngambil nikmatnya muslah yang salah, ternyata yang berpengaruh ke kursi dampar kencana. Karena soal kursi dampar kencana masalahin aja mas saya dah. Bawa ini waras Sumadra. Terserah Kanjeng Gusti di perjalanan urusan Kanjeng Gusti. Ya, terima kasih aku nujuk tapi mesti ke bawah kursi dampar kencana beres. Tahu yang ke bawah kursi dampar kencana. Ya, ini mati apa hidup? Ini kenapa harus sesiram Kanjeng Gusti ya? Waktunya aku balas dendam pada Pandawa. Sebab aku dihukum gak ada aturan hari bulan tahun, dihukum diri aku seumur-umur di penjara negara Amarta. Lebahin negara Amarta aku hancurin, kursi dampar kencana aku rebut. Baik, aku bakal langsung menuju istana negara Amarta. Akan diambil kursi dampar Begawan Maha Berasa
ambil waras Sumadra terus mau merebut kursi Dampar Kencana. Kebetulan Arjuna yang kaget sebab dia punya istri hilang dari Madukara. Kagetnya Arjuna bertemu pada Begawan Mahabrasa. Siapa diri sampean? Kalau nggak salah diri sampean Mahabrasa. Kenapa keluar dari penjara negara Amarta? Sakti bukan cuma orang negara Amarta aja. Itu Arjuna lagi keluyuran dari apa sebab? Sebab aku punya istri waras Sumadra dan waras Rikandi hilang. Kenapa ketawa diri sampean? Sumadra mah aku yang nyolong. Kurang ajar diri sampean. Serahkan waras Sumadra, diri sampean nggak jadi cilaka, nggak diserahkan bakal dibunuh pada diri aku. Coba-coba nggak coba. Biar aku udah tua sampai berani kesaktian diri sampai nanti. Masih kaya masih muda. Iya perasaannya mah. Udah tua makanya kan beda. Aduh. Kalau dilawan pakai tenaga memual habis-habis. Aku punya ajian angin topan mau dibuang pada diri. Cara ngebuangnya begitu. Begawan Mahabrasa meramalkan ajian angin topan. Inanda kuma pradap kian kumata gaji. Inanda kuma pradap kian kumata gaji. Ajian angin topan. Jangan dibilangin Arjuna. Ayo maju Arjuna. Pengen tahu kemampuan sih.
Saywara Sumadaya tuh pukul pentawa langsung ditiup Arjuna pada Begawan Mahabrasa. Hopa. Ilmu memboro-boro dibawa benar, dibawa nggak benar ke masih nol. Langsung mau diambil nyata yaitu kursi dampar kencana ini di negara amal. Melayannya Arjuna kebetulan jatuh di hadapan Bambang Nayarana. Mahabrasa nggak tahu aku diri sampean punya aji anak ini ada orang di belakang masih kenal Kakang Nayarana, Kakang Batara Kresna, Kakang ampun tolong keluar Kakang. Yang namanya kesatria nggak pantas nangis gitu bari musuh. Malu ini duduk. Ada apa Rai nangis seperti itu? Istri Saywara Sumadra ada yang nyolong Kakak. Sri Kandi juga hilang. Orang-orang mah kehilangan motor, kehilangan kendaraan mobil. Ini mah bini kuat hilang. Dibawa jalan-jalan kemana itu bini apa hilang? Lagi tidur Kakak. Tahu-tahu saya bangun udah nggak ada. Malingnya ada ngaku. Siapa ya? Begawan Mahabrasa. Kapan Mahabrasa tadi penjara? Kan keluar dari penjara Kakang Batara. Baru juga keluar jadi maling. Udah jadi maling lagi aja. Malah Bakara mau ngambil kursi dampar kencana. Udah ke bawah belum Kakang. Jaga-jaga ini jangan sampai ke bawah itu kursi dampar kencana. Kan sedekele saya ditiup pada angin melawan angin ya kan Rai punya angin 7 layaran. Ampun ngapa gak kepikiran saya ya si Rai udah kayak tukang ojek pengkolan gak kepikiran. Enggak tuh kalau gitu saya balik lagi kurang ajar itu. Ya boleh jadi siapanya nggak bingung bini ada yang nyolong. Bini mapan boro-boro yang cakep yang jelek juga waktunya ada yang ngebawa mah panas. Ada yang ngebawa mah kita sakit hati. Tapi laki-laki mah bisa aja ngebawa-bawa perempuan di depan bini. Gua aja boncain bini gua tadi orang cuman sepanjang pikiran diri aku mah. Iya. Gua jalan ini negara Marta sebagai penjaga keamanan berata senang nggak ada kabar beritanya. heran itu. Gatot Kaca Apa sih?
Gatot kaca mah kelihatan dia kan biar. Ya kan gue bayang nih. Lagi tapak di kuburan. Negara lagi zaman, nungguin kuburan. Iya, ini lagi ngipo kali makan togel. Jangan-jangan kena pengaruh tukang bohong ini yang sekarang masih main togel, main togel. Hah? Aku mau temuin si Gatot Kaca, Rai Gatot Kaca, negara lagi zaman, Rai Gatot Kaca. Ku enak-enaknya diri sampean, kapan di kuburan Gatot Kaca? Tundak Batara Kresna. Kita ceritakan Gatot Kaca yang bertapa di makam berkawan Sarwat, dia punya kakek. Masih ada PRW tahannya. Para
Negara lagi kacau nih, lagi pules bener video. Kok enak-enaknya tugas dilawan balik tidur. Kata dia mah yang lain kagak capek, dia mah tidur. Enggak malu apa tugas dilawan balik tidur. Ya kali ya. Kan enggak bisa. Yang balik tidur mah jangan dikasih duit laku. Bangun, bangun. Bangun. Lilir yang berbangun Gatot Kaca. Seperti sangat dari mimpi. Waduh, wah Batara, wah, syukur kalau masih kenal. Tahu negara lagi kacau. Rama sampai beratasena bukan timbang sehari 2 hari, hampir mau setahun gak ada kabar berita. Sekarang adanya keluar dari penjara negara Amarta sekaligus maling waras Sumatera, waras Rikani, mau maling lagi kursi dapar kejar. Di mana adanya itu penjahat? Wah, ada di negara Amarta. Kalau gitu, wah, maafin diri saya. Serahkan pada Gatot Kaca nanti dulu.